channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @cerita_setan. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, seperti biasa nama dan tempat dalam cerita ini saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Perjanjian. Namaku adalah Putri. Kejadian ini terjadi di saat menginjak usia 4 tahun. Masih terekam jelas di ingatan hingga saat ini. Berawal dari keegoisan ayah, ibu dan keluarga ibuku, di mana saat itu kakek ayah dari ibuku mengetahui hubungan ayah dan ibu. Bukan tanpa alasan kakek melarang keras ibuku mempunyai hubungan dengan ayah, dikarenakan kakek yang pada saat itu seorang yang terpandang dengan harta melimpah, sementara ayahku hanyalah orang biasa yang kurang berkecukupan. Ayah bercerita kepadaku, saat itu saking tidak sukanya kakek kepada ayah, kakekku sampai membayar preman untuk memukuli ayah. Tapi karena mungkin ayah sangat mencintai ibu dan begitu pun sebaliknya mereka masih tetap nekat melanjutkan hubungannya secara diam-diam. Tapi itu tidak berlangsung lama karena akhirnya kakek mengetahuinya lagi. Kembali ayah menjadi bulan-bulanan preman kampung. Sejak kejadian saat itu ayah pergi menghilang dari kampung menuju Pulau Jawa untuk mendatangi satu gunung di daerah Jawa Tengah. Selama kurang lebih 1 tahun ayah berguru, dan selama itu ibu mencari keberadaan ayah. Bahkan saat ibu akan dijodohkan oleh kakek pun ibu menolaknya. Dari hasil ayah berguru itu ia dibekali satu kitab atau buku yang di dalamnya terdapat amalan atau tata cara seperti ritual. Ayah bercerita ritual itu yang tidak lain sebagai pemanggil setan atau jin, di mana jin tersebut disuruh oleh ayahku untuk mengganggu keluarga ibuku, terutama kakekku. Entah apa yang terjadi. Kakek yang tadinya sangat menentang keras hubungan ibu dan ayah, tapi sejak ayah melakukan ritual itu kakekku menjadi baik, bahkan langsung merestui ayah dan ibu menikah. Kesempatan itu langsung tidak dilewatkan oleh ayahku yang langsung menikahi ibuku. Acara pernikahan pun dilaksanakan dengan sangat mewah dan dilangsungkan 3 hari 3 malam. Mulai acara dangdutan sampai acara yang lain dilangsungkan. Yang membuat orang-orang heran, semua biaya pernikahan ditanggung oleh kakek. Malahan ayah tidak sepeser pun mengeluarkan biaya. Sampai segitunya, padahal dulu boro-boro ngasih uang. Lihat ayah dekat sama ibu saja kakek pasti murka. Hari, bulan, dan tahun pun berganti sampai ibu melahirkan aku. Dan di saat usiaku 4 tahun, di sini awal mula sifat ayahku berubah. Ayah yang saat itu dipercaya oleh kakek menjalani usaha keluarga, bahkan kakek sampai mempercayakan sepenuhnya kepada ayah. Ia mulai malas-malasan, mulai main perempuan, dan lainnya. Setiap hari yang ayah lakukan hanya menghambur-hamburkan uang dengan cara main perempuan. Mungkin efek ritual yang dulu ayah lakukan mulai luntur dan akhirnya kakek kembali murka. Semua aset dan fasilitas diambil alih oleh kakek dan ayah pun diusir dari rumah.
karena pada saat itu juga ibu sudah sangat sakit hati dan tidak kuat dengan kelakuan ayahku. Akhirnya ibu pun menggugat cerai. Mendengar itu ayahku tentu tidak mau karena selama ini apa yang ayah punya semuanya dari keluarga ibu. Tapi saat itu ibu sudah benar-benar tidak tahan meski ayah tetap tidak terima. Dan pada akhirnya ayah dan ibuku resmi bercerai. Dari kejadian perceraian, diusirnya ayah dari rumah, ayah kembali mendatangi tempat ritual dulu. Melakukan apa yang dilakukannya dulu, berharap kakek dan ibu bisa menerima ayah lagi. Tetapi ritual yang kedua ini gagal karena sebelum melakukan ritual ada yang ayah lupa, yaitu puasa muti selama 40 hari. Sepeninggalan ayah ke Jawa Tengah, ibuku memutuskan untuk menikah kembali dengan tetangga kami sendiri, yang tidak lain adalah teman ayah sendiri, namun usianya jauh di bawah ibu. Entah siapa yang memberitahu ayah karena 3 hari berselang ayahku datang ke rumah kakek dengan membawa golok mencari ibu dan suami barunya tersebut. Saat ayah datang, ia langsung mengamuk dan ingin menyerang ibu, ayah tiri dan kakek. Tapi beruntung karena dihadang oleh preman yang menjaga rumah kakek. Singkat cerita, karena ayah merasa kecewa oleh ibu dan kakek, apalagi sekarang ibu menikah dengan teman sendiri, membuat ayah semakin gelap mata. Saat itu ayah kembali berguru, tapi kali ini ayah langsung meminta kepada gurunya ingin segera menumbangkan kakek dengan cara membuat kakek bangkrut. Dan disinilah awal mula ayahku melakukan perjanjian dengan jin, di mana guru dari ayahku itu menawarkan jika ingin cepat membuat kakek menderita, ayah harus melakukan perjanjian dengan jin, yang dimana perjanjian tersebut mengharuskan aku dinikahkan dengan jin tersebut, menikah secara gaib. Aku yang saat itu tidak tahu apa-apa harus menjadi korban keegoisan mereka. Dan benar saja, sejak dilakukannya perjanjian itu, aku mulai merasakan hal-hal aneh, di mana aku yang masih di usia itu tapi sudah mengalami mimpi basah, yang seharusnya itu terjadi pada perempuan dewasa, bukan pada anak usia 4 tahun sepertiku. Di dalam mimpi aku sering didatangi oleh sosok hitam besar yang langsung memaksa berhubungan badan. Aku yang saat itu belum paham dan tidak tahu apa yang aku rasakan saat itu, hanya bisa diam tanpa berani untuk bertanya kepada siapapun dengan apa yang terjadi kepadaku, yang mungkin otomatis perjanjian ayah dengan jin tersebut berhasil. Terbukti hanya dalam waktu 3 bulan saja kakekku mengalami kebangkrutan. Usaha yang kakek rintis dari dulu sekarang mulai habis dan melemah. Di waktu 3 bulan proses kakek mengalami kebangkrutan tersebut, ada hal-hal aneh yang setiap harinya terjadi di rumah ataupun di tempat usaha kakek. Hal aneh yang pertama adalah terjadi di gudang penyimpanan padi dan beras yang berada di belakang rumah, di mana tempat penyimpanan yang kakek khususkan untuk menyimpan stok hasil panen itu. Ditemukan banyak ular hitam dengan berbagai bentuk, dari mulai yang kecil sampai ukuran 3 meter. Mungkin jika hanya ular biasa jumlahnya hanya beberapa ekor saja, tapi yang ditemukan jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Terdapat di tengah gundukan karung, bergelantungan di atap. Bahkan saat seorang suruhan kakek mengangkat beberapa karung beras, terlihat ular itu seperti menyembur keluar dari tanah, padahal selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada kejadian seperti ini. Jikapun ada, hanya 1 atau 2 ekor saja. Itu pun ular sawah atau ular biasa, tapi ini jumlahnya ratusan dengan warna ular hitam pekat. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengambil hasil panen, tapi hasilnya nihil.
karena setiap mengangkat atau mengambil karung berisi beras dan padi itu pasti ular-ular itu semakin bermunculan. Ada satu hal yang membuat semuanya heran. Dari sekian banyak ular tidak ada satupun yang menyerang kakek dan para pekerja. Padahal secara logika sifat ular jika diganggu atau didekati kalau tidak kabur pasti menggigit. Tapi tidak pada ular-ular ini. Terlihat hanya menggeliat-geliat saja dan jika diangkat menggunakan kayu ular itu tidak melawan. Terkesan hanya diam saja. Melihat hal tersebut, kakek pun dibuat kesal karena semakin diusir dan disingkirkan. Ular itu seperti tidak ada habisnya, bahkan semakin banyak. Yang kakek takutkan ular-ular itu menjalar ke tempat lain atau masuk ke dalam rumah. Pada akhirnya dengan sangat berat hati kakek memutuskan untuk membakar gudang penyimpanan padi dan beras tersebut. Meski masih terdapat banyak padi dan beras di dalam sana, namun kakek tidak ingin ular-ular tersebut masuk ke rumah atau ke rumah warga. Disaksikan oleh para warga dan RT RW, kakek pun membakar gudang penyimpanan itu. Nenek, ibu, dan keluarga yang lain pun sangat bersedih melihat semuanya termasuk warga yang menyaksikan kejadian pada saat itu. Tak butuh waktu lama proses pembakaran gudang pun selesai dan alangkah terkejutnya aku dan semua warga yang menyaksikan ketika mengetahui tidak ada satupun bangkai ular atau bekas ular terbakar. Yang tersisa hanya puing-puing dan sisa-sisa beras yang tidak terbakar sempurna. Karena merasa penasaran, satu persatu puing-puing diangkat. Bahkan karung yang berada di tumpukan bawah pun diangkat semua. Tetapi tidak ada satupun terdapat bangkai atau tanda-tanda bekas ular terbakar. Melihat hal aneh yang terjadi saat itu, kakek berpikir dan merasa ada yang tidak beres. Namun saat itu kami semua belum tahu apa dan siapa yang sudah tega berbuat seperti ini. Hal aneh yang terjadi di gudang tempat penyimpanan padi belum diketahui penyebabnya. Kembali kakek mengalami musibah lainnya, di mana sawah kakek yang seharusnya siap panen mengalami gagal panen. Dikarenakan diserang oleh hama yang menyebabkan 2 hektar lebih rusak semuanya. Sementara sawah warga yang berada di dekat dengan sawah kakek tidak satupun yang terserang oleh hama itu, yang menyebabkan kerugian yang sangat besar saat itu. Ditambah usaha kakek yang lainnya mengalami kerugian serupa. Akibat dari kejadian tersebut membuat kakek jatuh sakit. Sudah hampir 1 tahun kakek tidak mempunyai penghasilan, dikarenakan setiap kakek memulai selalu gagal. Begitupun dengan sawah, setiap akan dipanen pasti selalu habis diserang hama. Sementara sawah warga yang lain tidak pernah mengalami hal tersebut. Akhirnya dengan berat hati kakek menjual semua sawahnya. Semenjak saat itu ekonomi keluarga kami pun mengalami masalah karena andalan kami hanya dari usaha dan sawah kakek saja. Hal tersebut yang mengharuskan kami sedikit mengirit. Masalah ekonomi yang kami alami membuat sikap ibu menjadi berubah kepadaku. Aku yang dari dulu tidak pernah mengalami kekerasan, dibentak oleh ibu pun aku tidak pernah. Tapi sekarang semuanya berbeda. Bukan hanya bentakan saja. Jika ibu sedang kesal atau ada masalah pasti aku yang menjadi sasarannya. Singkat cerita beberapa tahun pun berlalu. Kini aku sudah beranjak dewasa. Tetapi mimpi yang terus menghantui itu masih tetap menjadi di malam-malam tertentu. Pada saat itu aku belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadapku. Dan inilah yang akan menjadi penyebab mimpi buruk sampai saat ini.
Tepat saat usiaku menginjak 26 tahun, aku memutuskan untuk menikah. Namun pernikahanku tidak bertahan lama. Padahal rumah tanggaku saat itu tidak ada masalah, bahkan bisa dibilang harmonis. Tetapi entah kenapa suamiku memutuskan untuk menceraikanku dengan alasan yang tidak jelas. Apa mungkin karena aku mengalami keguguran? Untuk alasan suamiku meninggalkanku, entahlah. Sempat aku mencoba kembali membuka hati, tapi tetap saja sama. Setiap ada laki-laki yang mendekatiku dan ingin menikahiku, tapi selalu gagal. Lagi-lagi dengan alasan yang tidak jelas. Selang 2 bulan aku kembali dekat dengan seseorang yang pada akhirnya sampai melangsungkan pernikahan. Sempat hamil, namun lagi-lagi aku mengalami keguguran. Dan yang lebih parahnya, kembali suamiku menceraikanku. Dari usia 26 sampai 28 tahun aku sudah menikah sebanyak 5 kali. Tapi tetap selalu gagal, dan selama 5 kali itu aku selalu mengalami keguguran. Dan mimpi pun semakin menghantui, di mana sosok yang datang di mimpi itu selalu memintaku untuk melayani selayaknya suami istri. Sampai di suatu malam di dalam mimpi, sosok itu pernah berkata, "Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bertahan lama jika menikah dan tidak akan mempunyai keturunan, karena akulah suamimu. Dan selama kamu mengalami keguguran, itu adalah anakku, dan aku berhak membawanya." Dari mimpi itu membuat aku mencoba untuk bertanya-tanya ke sana kemari. Sudah beberapa orang pintar yang aku datangi, namun tak satu pun yang bisa menjawab apa yang sedang aku alami. Sampai di suatu hari temanku menyarankan untuk ruqyah, yang tempatnya tidak jauh dari rumah temanku tersebut. Singkat cerita, aku diantar temanku pergi ke tempat ruqyah yang direkomendasikan. Setelah sampai dan bercerita kepada Pak Ustadz, akhirnya proses ruqyah pun dilakukan. Dimulai dari Pak Ustadz membacakan beberapa kalimat Al-Quran. Aku masih sadar, tapi saat jari-jari Pak Ustadz seperti menusuk-nusuk di punggung, yang aku rasakan saat itu punggungku seperti terbakar. Dan aku merasakan seperti ada banyak duri yang menancap di punggungku. Tak lama pandanganku seketika menjadi gelap dan aku tidak sadarkan diri. Menurut penuturan temanku, saat aku tidak sadarkan diri, aku mengalami kerasukan dan mengamuk sambil berteriak kesakitan, hingga makhluk yang ada di tubuhku pun memberitahukan semuanya. Makhluk itu memberitahu siapa dalang di balik semua ini, yang tak lain adalah ayahku sendiri. Di mana dalam perjanjian itu, sampai kapanpun aku tidak akan pernah bertahan lama. Jika menikah dan setiap ada orang yang mendekati, pasti ujungnya selalu menjauh, dan aku pun tersadar kembali. Setelahnya aku langsung disuruh mandi. Entah dari mana saat aku mengguyurnya air, tiba-tiba ada beberapa kelabang jatuh dari badanku yang ikut tersiram. Sontak aku kaget dan langsung cepat-cepat menyelesaikan mandi. Selesainya aku memberitahukan kejadian tadi kepada Pak Ustadz, dan Pak Ustadz menjawab itu adalah salah satu gangguan yang ada di dalam tubuhku. Aku disarankan untuk menemui ayahku untuk mencabut perjanjian tersebut, karena hanya ayahkulah yang bisa mengakhiri perjanjian itu. Tak ingin berlama-lama, esoknya aku menuju rumah ayahku yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggalku karena di luar kota. Singkatnya, aku pun sampai di rumah beliau. Meski dengan perasaan was-was, akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya langsung tentang apa yang telah terjadi kepadaku dan kepada kakek. "Ya, tolong ayah jujur sama Putri. Apa yang sudah ayah lakukan sama kakek dan Putri? Putri pengen ayah jujur.
Apa ayah nggak kasihan sama Putri? Apa ayah tega lihat Putri yang sudah 5 kali menikah tapi selalu gagal? Tanyaku saat itu sambil menangis. Maafkan ayah Putri, ayah terpaksa melakukan ini semua karena ayah sakit hati oleh kakek dan ibu kamu. Ayah sakit hati dengan kesombongan kakekmu. Ayah sakit hati oleh ibumu yang tanpa perasaan menikah dengan teman ayah sendiri. Jawab ayahku sambil tertunduk. Bukankah itu semua kesalahan ayah sendiri? Apa ayah tidak sadar sebelum ini terjadi apa yang sudah ayah perbuat? Kakek dan ibu tidak akan mengusir ayah jika saat itu ayah tidak gelap dengan harta, tidak gelap dengan perempuan. Tapi kenapa ayah tega? Aku anakmu sendiri yang dijadikan tumbal perjanjian ilmu hitam yang ayah anut. Kenapa ya? Jawabku. Maafkan ayah nak. Ayah menyesal. Ternyata yang ayah lakukan salah. Ayah pikir ayah bisa merasakan senang dan puas melihat kakek dan ibumu hancur. Tapi ayah salah. Ayah keliru. Sekarang malah kamu yang harus menanggung akibatnya dari keegoisan kami. Maafkan ayah Putri. Semuanya sudah terlanjur. Percuma disesali. Sekarang Putri mohon sama ayah, tolong batalin perjanjian ayah dengan jin sialan itu ya. Putri lelah ya. 24 tahun Putri terus-menerus diganggu ya. Terus-menerus harus mengalami mimpi buruk, didatangi sosok hitam, dan harus sampai kapan Putri selalu gagal menikah dan selalu gagal berumah tangga ya. Putri juga ingin seperti yang lain ya, ingin punya rumah tangga yang utuh, ingin punya anak seperti wanita lainnya. Jadi Putri mohon dengan sangat, tolong ayah akhiri semuanya. Putri mohon ayah batalkan perjanjian itu ya. Ayah mohon maaf nak, ayah tidak bisa mengakhirinya. Guru ayah sudah meninggal dan kitab atau buku bacaan mantra pun sudah hilang. Ayah sudah mencoba tapi tidak bisa. Maafin ayah nak. Mendengar jawaban dari ayahku, seketika jantungku serasa berhenti. Apa aku harus mengalami ini selamanya? Ucapku dalam hati. Aku benci ayah. Aku benci ya. Teriakku sambil beranjak pergi dari rumah ayah. Hari dan bulan pun berganti. Aku harus pasrah menerima semuanya. Akibat dari keegoisan orang tuaku, aku yang harus menanggung semuanya. Banyak sudah yang berusaha mendekatiku, tapi akhirnya selalu pergi tanpa sebab. Sampai di suatu hari aku bertemu dengan seorang laki-laki yang awalnya hanya sekedar teman curhat. Semua masalahku aku curahkan kepadanya. Dan alhamdulillah dia mau menerima dan tidak mempermasalahkan masa laluku, dan akhirnya kita menikah. Pernikahan kami menginjak genap 1 tahun. Akhirnya aku kembali hamil. Karena aku takut kehamilan ini kembali gagal atau keguguran, aku pun memutuskan tinggal di dekat tempat Pak Ustadz yang dulu meruqyahku. Selama kehamilan itu, alhamdulillah aku tidak pernah bermimpi didatangi sosok itu lagi. Sampai akhirnya aku pun sangat bahagia. Akhirnya anakku selamat dan aku melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Tapi kebahagiaanku tidak lengkap karena lagi dan lagi suamiku tiba-tiba menceraikanku dengan alasan yang sangat tidak jelas. Tapi kali ini aku tidak mempermasalahkan. Sekarang aku sudah memiliki anak yang sangat aku inginkan sejak dulu. Alhamdulillah sekarang anakku sudah berusia 3 tahun. Dan aku menulis cerita ini, mimpi itu masih selalu hadir tetapi tidak sesering dulu. Mungkin alangkah lebih bijaknya aku mencoba menerima semuanya. Dan sekarang aku tidak lagi takut dengan perjanjian itu.
karena aku yakin Tuhan akan selalu memberikan perlindungan kepadaku dan anakku. Amin ya robbal alamin. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Tumbal Perjanjian. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Dan untuk putri sehat selalu diberikan rezeki yang melimpah. Dan semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.